Diusir. Reval tampak membuka kemeja itu di hadapannya. Kemeja yang dipakainya saat ijab kabul tadi. Dia membuka kancingnya satu persatu. Matanya tampak menatap tajam pada Arafah yang terlihat pucat dan ketakutan. Arafah langsung menutup wajahnya. Dia tak berani menatap lelaki yang sudah bertelanjang dada di hadapannya, yang memperlihatkan otot-otot yang kekar dengan roti sobek di perutnya. Dadanya yang kekar di bagian kirinya terdapat tato yang merambat hingga ke lengan kirinya. Melihatnya sekilas saja sudah membuat Arafah bergidik ngeri. Dia segera membelakanginya. Abang jangan macam-macam. Ya, bukankah sudah aku katakan tadi, pernikahan ini hanya pernikahan pura-pura. Ini hanya formalitas saja. Setelah 3 bulan, abang ceraikan aku dan kita kembali ke kehidupan masing-masing. Pekik Arafah dengan wajah ketakutan. Dia takut pria itu akan meminta haknya sebagai suami. Reval tampak menyunggingkan satu sudut bibir. Jangan berpikiran yang aneh-aneh dulu. Lagi pula aku tidak berminat padamu. Aku tidak suka perempuan sepertimu. Bagiku orang-orang yang berpakaian sepertimu itu adalah orang-orang yang sangat munafik. Dan justru kamulah yang jangan berpikiran macam-macam padaku. Aku berkata seperti itu hanya ingin mengikuti keinginanmu saja. Baiklah, aku menerima tawaran untuk menjadi suamimu 3 bulan ini. Sekarang di mana handuknya? Sejak tadi aku benar-benar merasa gerah, ucapnya. Seketika Arafah bernafas lega. Ketakutannya kini sirna. Dia pun bergegas mengambil handuk miliknya dan menyerahkannya pada lelaki itu sambil menundukkan pandangan. Namun belum beberapa menit Reval kembali keluar dengan wajah meringus geli, kemudian bergidik jijik. Ada apa, Bang? Kenapa? Kok wajahnya kayak gitu? Tanyanya sambil keningnya mengkerut. Perutku melilit tapi tidak ada WC duduk di sini ya. Aku tidak bisa kalau harus jongkok seperti itu. Apa tidak ada kamar mandi yang lain WC duduknya? Tanya Reval sambil mengusap-ngusap perutnya yang terasa melilit yang sudah sedari tadi ditahannya. Ada tapi di kamar Abi sama Umi. Ya ampun, WC aja dibeda-bedain. Kalau begitu tidak usah, lebih baik aku pulang saja sebentar sambil mengambil pakaian di tempatku. Ucapnya sambil memungut pakaiannya dan bergegas memakainya. Ini udah maghrib abang, dan salat dulu. Sebentar lagi azan. Abang ikut sama Abi ke masjid untuk salat berjamaah. Sergah Arafah. Salat? Aku sudah lama meninggalkannya. Sudah, jangan mengaturku. Aku setuju untuk bermain drama ini karena merasa kasihan denganmu. Tapi bukan berarti kamu mengatur hidupku dan menyuruhku untuk ini dan itu. Kita masing-masing saja, tidak usah pedulikan aku. Kamu tidak usah khawatir. Aku hanya sebentar dan aku akan kembali ke sini lagi. Ucapnya sinis. Kemudian melengos pergi dari hadapan Arafah. Arafah menatap kepergiannya dengan kecewa. Namun akhirnya dia membuntuti langkahnya. Saat dia keluar bersama Reval suaminya, kakaknya yang bernama Arumi datang bersama suaminya. Arumi merupakan kakak ketiganya. Dia tampak menatap sinis dan penuh kebencian pada sang adik. Bikin malu keluarga. Katanya kamu dinikahi preman gara-gara sudah hamil duluan. Benar begitu, Fah? Dan malah batal dinikahi Haji Idrus. Kamu benar-benar sudah mencoreng nama besar keluarga kita, Arafah. Gara-gara kelakuanmu ini, aku jadi malu di hadapan keluarga besar suamiku. Kamu tahu kan mereka itu dari kalangan ulama. Gus Sholeh mertuaku itu merupakan ustadz dan ulama besar yang sering warawiri di TV. Dan kamu dengan mudahnya menjatuhkan nama baikku, nama baik keluarga kita. Sungguh kali ini kamu benar-benar keterlaluan, Arafah. Sentaknya dengan murka. Lihat semua warga desa ini membicarakan keluarga kita gara-gara ulah kamu. Kamu seperti melempar kotoran pada wajah kami, Arafah. Sebaiknya kamu pergi dari rumah ini. Pergi. Aku gak sudi punya adik pezina kayak kamu. Seharusnya kamu itu dihukum rajam. Benar-benar memalukan. Sentak Arumi, kemudian dia mengangkat tangannya untuk menampar Arafah, namun dengan cepat Reval menangkap tangannya, lalu dia mendorongnya hingga tubuhnya sedikit terhuyung. Jangan berani menyentuh istriku, ucap Reval tatapan yang menghunus tajam. Apa seperti ini didikan istri seorang pemuka agama? Sendirinya sambil tersenyum sinis, Arumi mendelik marah. Suami Arumi langsung maju. Dia terlihat berhitung marah melihat istrinya diperlakukan kasar. Memang dasarnya preman. Sudah tampangnya menyeramkan, kelakuannya juga sangat buruk.
Aku tidak menyangka Arafah gadis alim bisa mendapatkan jodoh seburuk ini. Sungguh nasibmu sangat malang Arafah. Kalau tahu akan begini, lebih baik menikah saja denganku dan menjadi istriku yang kedua. Aku tentu sangat rela dan bisa berbuat adil. Ucapnya sambil melirik Arafah yang berdiri di samping Reval. Arumi yang mendengarnya tampak begitu kesal. Mas ini kalau ngomong suka seenaknya, masa adik Kiwar sendiri mau dimbat juga? Ucapnya marah sambil memukul punggungnya. Jalal mengusap-usapnya sambil meringis kesakitan. Bercanda sayang, ucap Jalal sambil mencolek dagunya. Namun dia kembali menatap Araf dengan penuh kekaguman. Sudah lama lelaki itu menaruh hati pada adik iparnya. Sayangnya orang tuanya justru menjodohkannya dengan Arumi. Abi dan Uminya datang melihat keributan kakak beradik itu. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Kau tegur Harun sang Abi. Menatap semua orang yang berada di ruang tamu sederhana itu. Mau kemana? Fah, jangan pergi kemana-mana. Kamu harus tetap tinggal bersama Umi dan Abi di sini. Lagi pula ini malam pertama kamu. Maaf karena kami tidak menyiapkan pernikahanmu dengan baik, tapi kamu tenang saja. Fah, akan tetap dilayakkan secara resmi. Yang tadi itu hanya sementara saja, ucap Umi. Sementara sang Abi yang masih belum menerima pernikahan itu tampak diam terpaku. Namun kemudian dia menghampiri anak kesayangannya, Arumi. Sudah lama, Rum? Tanya Abi. Arumi dan suaminya segera menghampiri dan menyalaminya dengan taksim. Baru aja Rumi sampai di sini, Abi. Tadi Rumi dapat kabar kalau Arafah nikah sama preman, dan katanya dia hamil. Ternyata benar. Ini sungguh sangat memalukan Abi. Tidak ada sejarahnya dalam keluarga kita. Keluarga kita ini keturunan baik-baik. Kenapa Abi bisa menerimanya begitu saja? Seharusnya Abi mengusir si Arafah dari rumah ini. Malu, Abi malu. Ucapan Arumi memprovokasi. Dia tampak menatap Arafah dengan penuh permusuhan. Has, jangan bicara sembarangan. Arafah sama sekali tidak hamil. Gosip dari mana itu? Ada-ada aja orang-orang desa ini. Kalau ngomong malah ditambah-tambahin. Ucap Abi dengan wajah marah. Jangan begitu, Nak. Bagaimanapun dia itu adikmu. Kami juga sangat membutuhkan kehadirannya di sini. Siapa lagi yang akan merawat kami yang sudah tua ini? Selama ini kan Arafah yang selalu bisa Umi andalkan. Ucap Umi. Sang Abi tidak membenarkan ataupun tidak kehadiran putri bungsunya itu. Karena memang kenyataannya Arafah sangat dibutuhkan di rumahnya. Arafah anak yang paling rajin dan paling berbakti dibandingkan dengan yang lain. Memang belum ikhlas baginya bila Arafah harus keluar dari rumahnya. Belum rela bila ada suami yang mengajaknya pergi. Ada untungnya juga Arafah dinikahi preman itu. Batin sang Abi. Ayo cepat, ajak Reval. Begitu melihat mertuanya tampak mencegah kepergiannya. Jangan bawa Arafah kemana-mana. Aku tak akan mengizinkan kamu membawanya. Aku tahu kamu sudah menikahinya dan kamu berhak atas dirinya. Tapi aku belum mengizinkan anakku pergi kemanapun. Aku takut kamu akan melakukan hal buruk padanya. Jangan kamu kira aku menikahkan kalian karena aku merasukimu. Aku terpaksa melakukan itu. Arafah akan tetap di sini. Tegas Harun dengan tatapan menghunus tajam pada lelaki itu. Reval segera melepas. Kalau begitu terserah kamu saja. Ucapnya kesal. Tapi abang akan kembali, kan, Bang? Panggil Arafah. Dia tak ingin kembali membuat keluarganya malu. Jangan sampai orang-orang mengira kalau dia baru menikah tapi sudah ditinggalkan oleh laki-laki itu. Tidak tahu, rasanya aku sudah muak dengan keluargamu. Aku tidak suka drama. Tapi kalian selalu ribut, membuat moodku benar-benar kacau. Ucapnya. Kemudian Reval pergi meninggalkan Arafah yang sedih hanya terdiam kaku. Arafah kembali mengekorinya. Abang, please jangan pergi.